Segenap majelis IKJD Jemaat Bendosari mengucapkan selamat pagi, selamat datang dan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan jemaat kami yang hadir. Ibadah pada hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Emeritus Sudriono dengan menggunakan pujian liturgi khusus ibadah Minggu Advent keempat. Adapun warta jemaat Minggu 18 Desember 2022 adalah sebagai berikut. Warta yang pertama mengenai rangkaian acara Natal di KJPU Jemaat Bendosari. Yang pertama, ibadah dan perayaan Natal seksi pelayanan kategorial anak atau SPKA dilaksanakan pada hari Minggu 18 Desember 2022 waktu jam 14 atau jam 2 sore, tempat di gedung gereja. Yang kedua, ibadah dan perayaan Natal seksi pelayanan kategorial perempuan atau SPKP dilaksanakan pada hari Kamis 22 Desember 2022 waktu jam 15 atau 3 sore, tempat gedung gereja. Yang ketiga, ibadah Natal dan perjamuan kudus dilaksanakan pada hari Minggu 25 Desember 2022 waktu jam 9 pagi, tempat gedung gereja. Untuk pencamisan perjamuan kudus akan dilaksanakan pada hari ini Minggu 18 Desember 2022. Yang keempat, perayaan Natal dan Tahun Baru dilaksanakan pada hari Minggu 1 Januari 2023 waktu jam 16.30 atau setengah 5 sore, tempat gedung gereja. Kemudian fakta yang kedua mengenai Natal di KJS. Ibadah Natal bersama Kota Salatiga akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 waktu jam 4 pagi, tempat lapangan Pancasila. Pembawa firman Pendeta Dr. Gideon Rusli MPH. Fakta yang ketiga, ibadah Minggu 25 Desember 2022 yaitu ibadah Natal dan perjamuan kudus akan dilayani oleh Ibu Pendeta Yuliana Wasih dan Majelis Jemaat. Jemaat yang terkasih, sebelum kita masuk dalam ibadah, marilah kita datang kepada Tuhan dalam doa. Mari berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur Bapa untuk berkat pemeliharaan penyertaan-Mu sepanjang minggu ini, untuk segala sesuatu yang sudah mampu kami lalui, juga pergumulan yang mampu kami selesaikan sepanjang minggu ini, semua atas pertolongan-Mu. Puji syukur dan terima kasih kami naikkan kehadirat-Mu. Bapa, saat ini kami datang ke rumah-Mu ini Bapa. Kami akan beribadah kepada-Mu. Kami mohon pertolongan Roh Kudus-Mu, kiranya Engkau mengampuni dosa-dosa kami, menyucikan hati dan pikiran kami, sehingga kami siap dan layak menerima ibadah pada hari ini. Bapa, kami berdoa untuk Bapak Pendeta Emeritus Sudriono yang akan menyampaikan firman-Mu pada hari ini. Kiranya Engkau mengurapinya dengan Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang beliau sampaikan hanyalah firman dan kehendak saja. Juga kiranya Engkau memampukan kami, Bapak Ibu Majelis, tim musik, sound leader, dan multimedia, untuk kami dapat melayani seturut dengan
kehendak-Mu. Dan kiranya Engkau juga memberkati jemaat kami, mencurahkan Roh Kudus-Mu, sehingga kami semua dapat mengerti dan memahami firman-Mu, dan kami dapat beribadah dengan rendah hati dan tulus, karena semua kami persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa, jalannya ibadah hari ini dari awal sampai akhir kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih, kita akan masuk dalam panggilan beribadah. Kami undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di minggu akhir keempat ini kita bersama diajak kembali menghayati hidup sebagai umat Tuhan yang sedang menanti kedatangannya. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Demikian Mazmur 130 ayat 5-6. Penantian itu sudah hampir benar. Mari kita bersukacita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Amin. Dan menyertai saudara juga. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Sabda mulai.
yang terambil dalam Yesaya 46 ayat 4 yang demikian. Sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Hidup manusia dinamis, selalu berganti dan berubah. Namun kasih setia Tuhan selalu dinyatakan di sepanjang hidup yang kita alami. Sebab Dialah yang menjaga dan merawat kita. Dialah yang menyediakan apa yang kita butuhkan. Bila kita merasa aman dan tentram, semua adalah karena Dia. Sang Sabda yang menjadi manusia telah menyatakan dirinya. Apakah kita akan menyongsong Dia dengan hidup yang masih berlumuran dosa? Terima kasih.
doa pengakuan dosa secara pribadi dengan diiringi musik. Bapa yang di surga, kami sebagai manusia sering merasa paling sempurna, sehingga kami sering melakukan tindakan-tindakan dengan sesuka hati kami, tanpa sadar perbuatan-perbuatan kami menyakitkan hati sesama kami. Sudah pantaskah kami untuk menyongsong dan menyambut kedatangan-Mu? Oleh karena itu ya Bapa, ampunlah segala dosa-dosa dan pelanggaran kami. Oleh karena itu ya Bapa, kami serahkan doa permohonan kami ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Jemaat yang terkasih, mari kita ingat selalu anugerah besar yang menyelamatkan kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Yohanes 3 ayat yang ke-16 sampai yang ke-18. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Dalam kasih dan rahmat-Nya, mari kita terima petunjuk hidup baru dalam Mazmur 96 yang akan kita baca bersautan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyikan bagi Tuhan, pujilah namanya, kepada Maha Keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan berpuji sangat, Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan yang semarak ada di hadapannya, kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan saudara kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah kesenangan dan masuklah ke pelajarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu raja, sungguh tegak dunia, tidak kemuliaan. Ia akan mengakhiri bangsa-bangsa dalam kebenaran. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah teriak-teriak padam dan segala yang di atasnya. Maka segala pohon dimana bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang. Sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Bersama
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan seluruh umat Tuhan di muka bumi dan gereja yang percaya kepada Allah Tritunggal, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat kami persilahkan duduk kembali, dan kita akan bersama-sama masuk dalam firman Tuhan. Marilah kita dasarkan kebaktian hari ini dengan firman Tuhan dari Matius pasal 1 ayat 18 hingga 25 tentang kelahiran Yesus Kristus. Sebelum kita baca, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Allah yang kami sembah dan kami kenal di dalam Yesus Kristus, tak ada alasan untuk kami tidak mengucap syukur karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami, yang Kau nyatakan lewat napas kehidupan, kesehatan yang masih kami rasakan hingga saat ini. Kami juga bersyukur Engkau boleh membawa kami dan dari tempat tinggal kami masing-masing dan dari segala kesibukan kami, dan berkumpul di tempat ini untuk bersekutu dan memuji Tuhan. Kami akan mendengarkan kebenaran firman sebagai penguatan bagi kami untuk melewati hari-hari hidup kami. Hadirkanlah Roh Kudus-Mu untuk memimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Matius 1 ayat 18 hingga 25. Mari kita simak bersama-sama kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah kau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Dia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi.
Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Yang dikatakan berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apabila kita mengambil sesuatu keputusan, itu bukanlah hal yang mudah. Apalagi keputusan yang akan diambil itu menyangkut hal-hal yang penting dengan kehidupan pribadi, masalah harga diri, masalah masa depan, dan bahkan keluarga kita. Padahal tidak disadari bahwa setiap keputusan yang diambil itu pasti akan selalu berhubungan dengan masa depan. Maka ketika mengambil keputusan tidak salah, dan jika manusia memilih yang membuat dirinya bahagia dan nyaman, itu sesuatu yang tidak menyenangkan, pasti cenderung ditolak. Ya, apalagi yang rumit, yang rekalso, ya, mau rekoso, itu pasti. Bukankah kadang sikap kita dan hidup kita juga seperti itu? Banyak dari umat Tuhan yang belum bisa menjawab panggilan Tuhan karena masih takut kesenangan, kebahagiaan, atau kehormatan yang seharusnya akan dinikmati itu menjadi hilang. Firman Tuhan pada pagi hari ini menceritakan Maria pada waktu itu sudah bertunangan dengan Yusuf. Tetapi sebelum mereka menikah, ternyata Maria ini sudah hamil. Ini merupakan masalah besar bagi Maria. Saat itu Yusuf pun tidak tahu jika Maria mengandung karena kuasa Roh Allah. Sebagai manusia, tentu pikiran Yusuf bertanya-tanya, bagaimana mungkin Maria bisa hamil duluan? Tentu ini kenyataan yang tidak mudah diterima oleh siapapun. Bagaimana jika berita ini menjadi viral, nah, dan semua orang mengetahuinya? Maka Yusuf berinisiatif untuk menceraikan Maria. Tetapi malaikat Tuhan berbicara melalui mimpinya. Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Matius 1 ayat 20. Dan Yusuf pun melakukan seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan, yakni mengambil Maria sebagai istrinya. Melalui kisah kelahiran Yesus Kristus ini, bagi kita sikap Yusuf ini luar biasa. Hanya dapat bisikan dari mimpi, ia mengambil keputusan dan menikahi Maria,
yang sudah hamil itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui kisah ini kita dapat belajar dari Maria dan Yusuf untuk menjalankan rencana Allah. Maria dan Yusuf harus mengorbankan banyak hal di dalam kehidupannya. Maria taat atas rencana Tuhan melalui hidupnya. Artinya, Maria sudah siap menghadapi risiko yang bakal menimpanya. Siap ditinggalkan atau diceraikan oleh Yusuf, calon suami yang dicintainya. Kalau saya boleh tambah, yang ganteng itu akan meninggalkan dia. Ya siap, ya, dipermalukan teman atau tetangganya, dan dihina dan dipandang sebagai wanita murahan. Ia siap dilempari batu karena hamil di luar nikah, siap diusir dari rumahnya, dan siap segala-galanya. Ini resiko yang harus ditanggung. Demikian Yusuf. Tentu juga harus mengorbankan perasaan, martabat, dan harga dirinya sebagai laki-laki. Tidak melakukan hubungan layaknya suami istri sampai ia melahirkan anaknya. Siap direndahkan teman-temannya dan harus membesarkan anak yang bukan darah dagingnya. Jangan dipikir ini adalah keputusan yang mudah yang mereka ambil. Bisa juga setelah itu mereka akan diusir dari kampung halamannya. Tentu saja di balik keputusan mereka, kita bertanya-tanya apa yang membuat mereka berdua ini begitu taat kepada rencana Tuhan. Jawabnya, keputusan mereka hanya berpusat pada rencana besar Allah bagi hidup manusia melalui mereka. Orientasi mereka bukan lagi untuk membahagiakan diri mereka sendiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan ini kita diajak untuk menghayati Minggu Advent ketiga ini dengan belajar dari Maria dan Yusuf. Yang pertama, kesediaan dan taat melakukan kehendak Tuhan. Pada waktu itu Maria dan Yusuf yang terpanggil di antara banyak orang untuk menggenapi rencananya, yaitu rencana Tuhan. Walaupun secara manusia itu tidak mudah bagi mereka, sebab akan ada banyak hal yang harus dikorbankan, bahkan resiko yang harus mereka tanggung. Maria dan Yusuf tidak ragu-ragu mengambil keputusan atas panggilan itu. Sikap inilah yang perlu dimiliki oleh umat Tuhan sekarang ini. Masih sering kita maju mundur, pikir-pikir untung rugi apa tidak ya, risiko dan keuntungannya apa. Itu seringkali di dalam menanggapi panggilan Tuhan. Ketaatan Maria dan Yusuf untuk rencana Allah dibutuhkan pengorbanan yang besar. Yang kedua, berpusat pada rancangan besar Allah. Maria dan Yusuf tidak hidup berpusat pada kesenangan, keinginan, dan kepuasan bagi dirinya sendiri. Yusuf berpusat pada rencana Allah yang lebih besar. Yusuf mendengar bisikan rancangan Allah. Dia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Bisikan inilah mengubah keputusan Yusuf
yang semula ingin menceraikan Maria dan berbalik ia menikahinya. Yusuf mengambil keputusan hidupnya berpusat pada Allah. Apakah kita juga memiliki kepekaan untuk mendengar bisikan Allah? Ya, biasanya yang keras itu bisikan setan. Bisikan Allah lembut, kadang tidak terdengar, ya, bahkan tidak digubris, itu yang terjadi. Ya, bisikan-bisikan yang lain itu lebih keras, ya, kita harus waspada tentang itu. Jemaat yang dikasih Tuhan, kiranya dalam masa menantikan kedatangan Tuhan, kita bisa belajar banyak dari Maria dan Yusuf, bersedia dipakai Tuhan untuk semua rencananya yang besar, kesediaan melayani kehendaknya dengan pengorbanan diri. Amin. Sudah selesai, mari kita masuk saat teduh dan nanti kita masuk doa sama. Diiringi musik dulu masuk masa teduh ini. Kita bersama-sama berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur atas firman Tuhan pada pagi hari ini. Keteladanan Yusuf dan Maria menggugah dan mendorong kami semua untuk ikut bersama-sama masuk dalam rancangan Tuhan yang besar, yang indah melalui gereja di sini. Biarlah kami masing-masing menurut talenta yang Tuhan berikan, kami boleh terlibat dalam pelayanan. Kami boleh melakukan sesuatu bagi kemuliaan nama-Mu. Ya Tuhan, berkatilah kehidupan jemaat ini dengan berkat Tuhan. Engkau akan limpahkan berkat-Mu dan mencukupkan bagi mereka. Engkau akan pakai setiap anak-anak-Mu untuk pelayanan, untuk kesaksian. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan keberanian, sehingga mampu bersaksi di tengah dunia yang bengkok ini. Ya Tuhan, kami juga menyerahkan anak-anak kami yang masih sekolah. Tuhan juga berkati dalam menyelesaikan tugas belajarnya dengan baik. Bagi orang tua, Tuhan beri kecukupan dana yang dibutuhkan. Kami juga menyerahkan para majelis, kiranya Tuhan juga berkati pelayanan mereka, sehingga mampu menumbuh kembangkan jemaat-Mu di sini. Ya Tuhan, dengan kesabaran, kesetiaan pelayanannya, sehingga banyak warga yang dibawa kembali ke jalan Tuhan, diselamatkan sesuai dengan rancangan Tuhan yang besar. Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan dunia. Kami Tuhan pakai supaya kami juga bersedia untuk melayani Tuhan. Kami juga menyerahkan keluarga Ibu Pendeta Yuniana Wangsi yang melayani gereja-Mu di sini. Tuhan akan pakai dan Tuhan berkati, sehingga pelayanannya
mampu menumbuh kembangkan jemaatmu di sini. Persiapkanlah ya Tuhan di dalam rancangan Natal bersama. Persiapkanlah ya Tuhan di dalam kami menyambut kehadirat-Mu dalam Natal ini. Persiapkanlah ya Tuhan semua warga jemaat ini sehingga mampu bersama-sama karena dibakar oleh semangat Roh Kudus yang menggerakkan semua orang sehingga dalam menyambut Tuhan tidak mengecewakan. Kami serahkan pelayanan-pelayanan di tingkat kasih, Tuhan juga berkati. Kami serahkan pelayanan di tingkat sinode, Tuhan pakai dan Tuhan tingkat-tingkatkan pelayanan. Kami serahkan bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan berkati para pemimpin kami, sehingga mampu mengatasi segala hal, bencana yang terjadi, kesulitan-kesulitan yang dihadapi, sehingga semua rakyat kami, Republik Indonesia ini, menjadi rakyat yang berbahagia, karena Tuhan berkati dan Tuhan sendiri yang memakai para pemimpin ini sampai pemerintahan desa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita lanjutkan. Kita diberi kesempatan untuk mengucap syukur kepada Allah oleh karena berkat-berkat-Nya. Ungkapan syukur yang kita nyatakan dalam ibadah Advent 4 ini kita landasi dengan firman Tuhan sebagaimana ditulis dalam kitab 1 Tawarikh pasal 29 ayat 17a. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Kita angkat pujian 148.
Kami bersyukur atas berkat-Mu yang telah Kau limpahkan di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Sebagian berkat-Mu kami kumpulkan untuk kemuliaan nama. Kiranya apa yang sudah kami kumpulkan dan buktikan agar bermanfaat bagi pekerjaan Tuhan di kepentingan nama Tuhan dipermuliakan di muka bumi. Berkatilah hidup kami di hari-hari yang hendak kami lalui. Tuhan kirim dan Tuhan berkati kami. Tuhan pakai untuk kemuliaan nama-Mu, untuk pelibaran kerajaan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan syukur kami. Amin. Dipersilakan. Bapak Ibu, sebelum ibadah kita akhiri, kita bersama-sama hendak maju menghadap meja Tuhan dalam perjamuan kudus bersama-sama. Untuk itu kita persiapkan kita masing-masing dan kita mulai dengan doa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena Engkau telah memberikan berkat-Mu hari ini. Kami boleh mengumpulkan kembali dan kami juga mempersiapkan diri untuk menerima perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, kiranya firman-Mu melandasi di dalam persiapan kami untuk maju bersama-sama dalam meja perjamuan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan tidak mampu. Ya, sekarang baru mau. Firman Tuhan yang melandasi persiapan kita pada siang hari ini dari 1 Korintus pasal 11 ayat 23 hingga ayat 29. Saya bacakan demikian sabda firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan ini. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Demikian sabda firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 11 ayat 23 hingga 29.
mengingatkan kepada kita semua bahwa dalam maju mengikut perjamuan Tuhan, menerima perjamuan Tuhan, itu kita harus mempersiapkan diri, mempersiapkan hati kita, supaya kita menjadi orang yang diberkati oleh karena kuasa dari perjamuan itu sendiri. Karena berkaitan dengan hal-hal yang kudus, tubuh Kristus, darah Kristus, maka kita harus benar-benar mempersiapkan diri. Pengalaman dari jemaat Korintus, ia melakukan kesalahan. Diharapkan bagi kita semua, jemaat-jemaat pada saat ini, tidak melakukan yang sama seperti apa yang dilakukan oleh jemaat di Korintus. Untuk itu kita hendaklah hati-hati, kita hendaklah cermat, dan kita hendaklah persiapkan diri supaya tidak ada yang salah. Karena sesuatu yang kudus, yang sakral, ya, itu kalau tidak disikapi dengan baik, mendatangkan kesalahan, maka yang datang juga hukuman. Oleh karena itu, mengharapkan bagi kita semua, bagi jemaat Korintus mengubah dirinya, Rasul Paulus menulis surat ini supaya di dalam perjamuan Tuhan itu benar-benar siap dan layak menerima perjamuan Tuhan. Ya, tentunya layak seperti itu, kata itu didasarkan dengan peraturan-peraturan GKJTU bahwa yang ikut dalam perjamuan adalah orang dewasa, orang yang sidi atau yang sudah dibaptis dewasa. Itu yang berhak. Bukan berhenti di situ. Kita juga harus mempersiapkan diri tadi, melihat sepanjang perjalanan hidup kita berhenti dari hal-hal yang salah, kemudian kembali kepada jalan Tuhan. Itulah yang diharapkan supaya di dalam perjamuan ini kita mendapatkan berkat. Kami akhiri dalam persiapan ini dengan pertanyaan-pertanyaan mewakili majelis, mewakili Ibu Pendeta. Apakah Bapak Ibu sudah siap untuk maju ke perjamuan Tuhan besok tanggal 25 ya? Ya, apakah Bapak Ibu siap? Ya. Siap. Oke, kalau siap saya senang. Saya akan segera akhiri dalam persiapan ini. Kami ajak untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, demikian kesediaan anak-anak-Mu untuk maju dalam perjamuan Tuhan. Kiranya apa yang dipersiapkan ini benar-benar Kau tuntun dan Kau berkati. Kau berikan penyertaan-Mu sehingga maju dalam perjamuan Tuhan kami tidak ada hal-hal yang merintanginya. Bahkan kami boleh maju dan mendapatkan berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita bangkit berdiri. Jemaat, pulanglah dalam sukacita karena Allah telah memberikan tanda surgawi bagi umatnya. Mari kita nyatakan pada dalam hidup kita hari-hari agar setiap orang di sekitar kita dapat melihat karya keselamatan
dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi damai sejahtera. Amin. Kita angkat pujian 219. Tuhan
terima kasih untuk yang sudah menonton. Malah cek bahas satu sebenarnya dipaten. Selamat hari Minggu Bapak Ibu semuanya dalam hari Advent yang keempat. Kiranya Tuhan Yesus